Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan Filipi 4 ayat 4 sampai 20. Dalam bagian ini, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang sukacita yang tidak tergantung pada keadaan, serta tentang pentingnya hidup tanpa kecemasan, menyerahkan semua kepada Tuhan dalam doa. Paulus juga mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang baik dan membawa kedamaian dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengizinkannya mengubah hidup kita. Sahabat terkasih, surat Paulus kepada jemaat Filipi adalah salah satu surat yang penuh dengan dorongan dan nasihat hidup yang praktis. Dalam pasal 4 ini, Paulus memberikan pesan-pesan yang sangat kuat untuk hidup dalam sukacita, kedamaian, dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 4-7, Paulus mengingatkan kita untuk selalu bersukacita, tidak khawatir, dan membawa segala keinginan kita dalam doa kepada Tuhan. Kemudian pada Filipi 4 ayat 8, dia menekankan pentingnya untuk memikirkan hal-hal yang benar, mulia, adil, dan baik, yang bisa membawa kedamaian dalam hidup kita. Paulus menekankan sukacita dan kedamaian karena kita hidup di dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan tantangan. Namun, sukacita dalam Tuhan dan kedamaian yang berasal dari Tuhan lebih besar daripada segala masalah yang kita hadapi. Paulus mengajak kita untuk berfokus pada hal-hal positif yang berasal dari Tuhan dan menjaga hati kita dalam damai. Mari kita membaca Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, ayat yang kita baca tadi mengingatkan kita untuk bersukacita selalu dalam Tuhan. Sukacita kita tidak bergantung pada keadaan atau situasi, tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan yang selalu setia. Tidak hanya itu, Paulus juga mengingatkan kita untuk tidak khawatir, tetapi membawa segala kekhawatiran dalam doa dan ucapan syukur kepada Allah. Ini adalah langkah penting untuk merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sahabat terkasih, Paulus mengajak kita untuk memikirkan hal-hal yang baik dan mulia. Fokus pada kebajikan, bukan pada hal-hal negatif. Apa yang kita pikirkan memiliki dampak besar pada perasaan dan sikap kita. Ketika kita memikirkan hal-hal yang benar dan baik, kita membuka diri untuk mengalami kedamaian Allah dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 10-13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya
pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sahabat terkasih, Paulus berbicara tentang bagaimana dia telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Ini adalah pelajaran penting bagi kita bahwa sukacita dan kedamaian sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada kekuatan yang kita terima dari Tuhan. Filipi 4 ayat 14-20. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sahabat terkasih, Paulus mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi atas dukungan mereka. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya memberi dan dukungan pekerjaan Tuhan, bukan hanya secara materi, tapi juga dalam doa dan perhatian. Sahabat terkasih, Filipi 4 ayat 4-20 mengajarkan kita untuk hidup dalam sukacita, kedamaian, dan kecukupan dalam Tuhan. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk memberi kita damai sejahtera. Ketika kita berfokus pada hal-hal yang baik dan benar, kita akan menemukan bahwa hidup kita dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita yang tidak tergantung pada situasi. Sahabat terkasih, mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, latih sukacita dalam doa. Yang kedua, pikirkan hal-hal yang baik. Yang ketiga, cukupkan diri dalam Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dalam sukacita dan kedamaian. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, dan kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu akan memelihara hati dan pikiran kami. Ajar kami untuk hidup dengan penuh syukur, berfokus pada hal-hal yang baik, dan mencukupkan diri dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak khawatir dan hidup dalam sukacita serta damai sejahteranya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.